ada banyak sekali artikel dan kutipan yang sudah kami kutip tentang smelter di Indonesia. Dan di Indonesia tahun 2045 akan menggalakkan produksi smelter karena Pak Presiden Prabowo Subianto bisa dilihat di sebelah sini ada Pak Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa di tahun 2045 bahkan ada produksi hilirisasi besar-besaran. Nah, apa untungnya bagi kita saat ini? Yang pertama, produksi nikel Indonesia mencapai 1,8 juta ton pada tahun 2023. Itu naik 30% dari tahun sebelumnya. Dan bisa dilihat di sini bahwa Indonesia membuka posisi sebagai produksi nikel terbesar di dunia. Sektor nikel, terutama di hilirisasi, menyumbang hingga 30 miliar US dollar. Dari 3,3 miliar tadi, hanya dalam kurun waktu 6 tahun dari 2017 sampai 2023 itu bisa menghasilkan sampai 34 miliar US dollar untuk ekspor nasional dan menciptakan sekitar 200.000 lapangan kerja baru dari yang dijanjikan 19 juta. Itu sudah menampung sekian persen. Dan bisa kita lihat di sini bermata pisau tajam seperti itu. Karena ada di daerah PMIP Morowali, Sulawesi Tengah terdapat paparan sulfur dioksida sebesar 288,5 mg per meter kubik. Nah, berapa sih takaran maksimalnya? Takaran maksimalnya itu hanya di 150 mg per meter kubik, dan itu sudah hampir 2 kali lipatnya. Oleh karena itu, kita sudah darurat dari polusi udara. Nah, apa akibatnya jika paparan tersebut hampir 2 kali lipat? Kasus ISPA mencapai 55.527 kasus di tahun 2023. Di mana? Di Morowali tadi, di Sulawesi Tengah. Hanya di Morowali, belum di daerah Nusantara yang sebesar ini. Dan selanjutnya, di sekitar smelter, banyak sekali pekerja yang terpapar partikulat 2,5 di area smelter hingga 924 mg per meter kubik. Bayangkan, di sulfur dioksida saja maksimalnya 150 mg per meter kubik, dan partikulat itu 17 kali lipatnya. Bayangkan tubuh pekerja di smelter seperti apa. Dan belum ada sistem yang mengintegrasikan limbah smelter dari berbagai literatur yang sudah kami baca. Di sini dapat dilihat bahwa Indonesia berkomitmen mengurangi emisi industri nikel hingga 60% itu pada tahun 2045 saja. Dan pada tahun 2040 kita semua tahu bahwa net zero emission akan digaungkan di Indonesia. Nah, pertanyaannya satu, bagaimana caranya? Kami menghadirkan Sinero, yaitu akselerasi SDGs dan penguatan pilar lingkungan Indonesia Emas 2045 melalui dekarbonisasi menuju net zero emission 2060. Kemudian ada sistem kendali umpan balik terintegrasi. Yang pertama itu aspek yang kita bandingkan. Yang pertama itu ada modul pemulihan panas, itu yaitu menguantifikasi potensi daya listrik maksimum dari modal TEG berdasarkan gradient suhu Glasgow smelter melalui analisis regresi linear. Kemudian yang kedua ada modul filtrasi polutan gas, yaitu mengukur efektivitas modul filtrasi partikulat 0,3 mikrometer dalam mereduksi konsentrasi CO dan CO2 secara simultan. Kemudian yang ketiga ada sistem pemantauan dan kendali real time berbasis IR, yaitu mengembangkan sistem pemantauan emisi berbasis IR yang mampu menyajikan data CO, CO2, O2, suhu dan laju air secara real time. Jadi Sinera ini mengintegrasi 3 fungsi sekaligus, yaitu ada pemulihan, filtrasi, dan juga pemantauan.
Selanjutnya, sistem ini tidak hanya berfokus pada teknik, tetapi berfokus pada berkelanjutan untuk mendukung SDGs. Yang pertama ada SDG 3, yaitu menurunkan CO2 hingga 15 ppm dan CO2. Kemudian ada SDG 7, yaitu konservasi panas limbah menjadi daya listrik 3,2 sampai 4,4 waste sebagai energi terbarukan bersih. Kemudian ada SDG 9, yaitu integrasi air, TEG dan filtrasi dalam satu sistem kendali PLT. Kemudian ada SDG 13, yaitu reduksi emisi CO2 secara signifikan mendukung target dekarbonisasi menuju net zero emission Indonesia 2060. Nah, sekarang Bapak Ibu dan Ibu bisa melihat di sini bahwa ada rancangan dari Sinero. Mohon maaf karena Sinero yang terlalu besar tidak bisa kami bawa dari Jogja. Jadi bisa dilihat di sini bahwa termoelektrika generat mempunyai dua sisi, yang sisi panas dan sisi dingin. Itu mempunyai perbedaan suhu. Perbedaan suhu itulah yang akan mengkonversi dirinya menjadi daya. Dayanya sebesar 3,2 sampai 4,4 watt pada pengujian kami. Selanjutnya akan dimasukkan ke filter partikulat yang akan menangkap polutan seperti karbon monoksida dan karbon dioksida. Selanjutnya akan diproses pada sensor NS140 dan juga ada Arduino yang proses data dan dikirimkan ke SP32 untuk mengirim data ke internet. Selanjutnya akan diterima di web interface. Operator tolong. Oke, ini dia dashboard Sinero. Sinero mempunyai berbagai hal yang perlu kita dapatkan di industri. Yang pertama, ada output TEG total, output CMS total. Yang belum tahu, CMS itu merupakan continuous emission monitoring system, dan juga ada levelnya juga untuk sulfur dioksida. Di sini juga ada statusnya, ini stabil, normal, aktif, dan juga ada warningnya, teman-teman. Jadi di SO2 tadi yang kita tahu bahwa ini sudah melebihi batas, ini sudah terkena warning, yaitu peringatan. Bisa tolong toggle nanti. Jadi di sini kita bisa memantau secara real time, tapi kebetulan modulnya sedang dimatikan, jadi tidak bergerak. Nah, bisa kita pantau setiap detik bahwa beberapa polutan yang sudah terkeluar menjadi limbah akan dikonversi energinya menjadi listrik hijau dan difilter kembali agar menjadi udara bersih keluar. Seperti itu. Tetap. Kita bisa lihat di tanggal 2045 bahwa Sinero mempunyai target, yaitu, nah di sini kita bisa lihat di berbagai pulau di Indonesia terdapat banyak smelter seperti di Bangka Belitung, Freeport Gresik, hingga di Morowali yang terdapat smelter terbesar. Nah di sini kita dapat melihat paparan SO2-nya, paparan karbon dioksida, paparan karbon dioksida, dan juga indeks patuh udara yang di sini hampir membaik di angka 69%, dan efisiensi termoelektrika generator yang sudah kami bikin itu di angka 94,2%, dan carbon tax atau keuntungan yang dihemat untuk smelternya itu sebesar 1,4 miliar per bulan dalam rupiah, dan juga ada kontribusi green nasional di angka naik sebesar 24,5 gigawatt per hour. Itu dari listrik hijau yang sudah kami manfaatkan. Seperti itu. Nah, jadi di tahap 1 kita pada tahun 2026 sampai 2030 kita akan melakukan validasi prototipe dan juga uji di satu smelter. Kemudian di tahap 2 pada tahun 2030 sampai 2040 kita akan melakukan modul TEG paralel, yaitu daya 10 kali lipat dan juga filter cerdas berbasis AI. Jadi di dalam sistem tersebut untuk machine learning untuk optimasi prediktif. Kemudian presentasi
Waktu sudah selesai. Terima kasih. Kali ini kalian akan buka sesi tanya jawab ke para dua juri, silakan. Baik. Waktu presentasi telah selesai. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada Dewan Juri, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Diawali pertanyaan oleh Ibu Insinyur Maria.